Hai guys, hari ini aku akan bercerita tentang pengalaman pertamaku lahiran anak pertama. Oke, perkenalkan namaku Dena Kotunida. Usiaku sekarang 28 tahun. Aku melahirkan anak pertamaku dengan metode sesar gitu alias dibelek ya hidup-hidup perutnya untuk mengeluarkan sang buah hati. Jadi awal mulanya kandunganku itu memang baik-baik saja. Tapi setelah usia 38 minggu aku cek ternyata ketubanku itu sedikit guys. Nah di situ aku udah mulai panik banget. Gak tahu harus ngapain. Aku nangis ke suamiku karena takut dedinya kenapa-napa gitu. Kata dokter ya sih tunggu sampai dedinya benar-benar ngasih reaksi mules gitu. Akhirnya aku tunggu 2 kali 24 jam baru ada tuh kalau misalkan si dede ini mengeluarkan rasa-rasa mules di perutku. Nah, hingga suatu pagi ternyata ada cairan flek ya, ada cairan flek di celana dalamku. Aku langsung bergegas ke puskesmas. Ternyata sudah pembukaan satu. Tapi pada saat itu tanggal 4 Desember. Yang mana pada saat itu ketika aku berangkat ke puskesmas, aku langsung menyeletuk seperti ini. Masa anak aku lahir 4 Desember? Maksudnya aku pribadi ngerasa angka 4 itu kayak nggak cocok gitu buat kehidupanku menurutku gitu ya. Hingga akhirnya aku terbesit nggak mau lahir tanggal 4. Tapi aku nggak bicarain itu ya. Jadi kayak cuma dalam hati aja. Nah, setelah itu akhirnya karena mungkin aku ngomong seperti itu ya, jadi si pembukaannya itu lama guys gitu dari pagi sampai ke sore masih tetap pembukaan satu. Sedangkan air ketubanku itu sudah sedikit. Nah itu panik dong. Nah singkat cerita sore hari aku pergi lagi ke puskesmas. Ternyata memang baru pembukaan satu. Nah langsung dari puskesmas dirujuk karena aku bilang sebelumnya memang aku sudah pernah cek bahwa air ketubanku ini sedikit. Jadi aku khawatir ada kenapa-napa, pengen langsung dirujuk. Alhamdulillahnya pihak puskesmas itu setuju untuk merujuk aku ke salah satu rumah sakit di daerah Kota Bogor. Nah, setelah dibuatkan administrasi, pergilah kami bersama para petugas puskesmas ke rumah sakit. Nah, setelah di sana, akhirnya dicek, aku cek darah dan segala macam. Singkat cerita memang aku intens, kontraksi intens, tapi nggak yang sakit banget gitu loh, nggak gitu. Tapi intens, terus selalu dicek pembukaan itu nggak enak banget ternyata rasanya guys. Oh my god. Nah setelah dicek itu tetap masih satu karena kayaknya dari diri aku sendiri tuh kayak nggak mau lahiran tanggal 4 gitu loh. Jadi kayak nggak mau gitu. Nah untungnya pihak rumah sakit itu apa pihak rumah sakit itu memberi saran mau ditunggu atau langsung sesar gitu. Jadi pihak rumah sakit itu menyarankan untuk tunggu dulu. Hingga akhirnya memang ditunggu dulu sampai bener-bener aku mules. Sampai sore, sampai ke malam gak ada mules. Terus aku nginap satu malam, di setiap malam itu bener-bener kayak mules banget gitu, mules banget. Padahal di situ udah pendarahan ya. Yang aku tahu kalau searching-searching, kalau scroll itu, kalau memang sudah pendarahan, kebanyakan sudah langsung di sesar karena membahayakan. Tapi aku belum, walaupun di kasur itu ya udah bener-bener darah banget. Tapi nggak tahu pihak rumah sakit masih mempertahankan aku untuk menunggu kontraksi itu datang gitu, kontraksi yang sangat-sangat itu ya. Semalaman nggak bisa tidur. Nah, di situ kan sudah rame tuh ya keluargaku tuh nunggu gitu pengen nungkulan bahasa Sundanya mah nungguin aku lahiran tapi aku nggak mau yang namanya ditungguin kayak gitu tuh nggak mau gitu pengennya sama suami aja aku langsung aku ngusir mamahku dan bapakku untuk jangan di rumah sakit di rumah aja gitu kan aku sampai nangis lagi nggak mau ditungguin udah sama sama suamiku aja gitu kan si mama akhirnya nangis kenapa gitu ngusir
ngusir mama aku gitu buat nggak nungguin aku gitu. Nah ini ada ceritanya ya. Setelah itu tuh aku pokoknya udah, singkat cerita mamaku pulang karena aku nggak mau ada mamaku. Karena aku ngerasa aku kan anak pertama, aku nggak mau rasa sakitku ini, kesusahanku ini dilihat sama orang tuaku, guys. Jadi kan lagi kontraksi kayak gitu tuh nggak mau sama orang lihat, pokoknya pengennya sama suamiku aja. Singkat cerita, besok paginya udah aku dibawa ke ruangan bersalin. Masih menunggu untuk kontraksi, tapi setelah itu kan aku selalu disuntik, disuntik, disuntik. Pas aku tahu ternyata suntikan aku itu suntikan induksi yang untuk mempercepat rasa sakit kontraksi. Tapi malah hilang, guys. Si sakit perut kontraksinya ini malah hilang. Nah, hingga akhirnya jam 10 pagi dokter datanglah ke aku kalau ini udah hampir 2 hari. Mau enggak kalau disesar? Nunggu dulu kah mau sampai jam 2 apa disesar nanti jam 2 karena ini untuk menyelamatkan keduanya. Dengan berat hati, aku tuh nggak mau yang namanya sesar-sesar gitu, nggak mau. Kenapa? Karena kalau sesar kan nggak bisa ditungguin sama suami ya. Kalau yang kalian lihat mungkin selebgram, artis ditemenin sama suami itu biayanya kayaknya mahal dan rumah sakit tertentu gitu. Jadi kalau di rumah sakit aku tuh nggak bisa. Makanya, makanya aku nggak mau. Aku di situ nangis-nangis, nggak mau sesar. Tapi akhirnya aku menyetujui juga karena untuk keselamatan aku dan anakku pan. Pan. Udah, nah aku berpuasa, tidak makan. Nah, jeng jeng jeng, tibalah saatnya jam 2 siang. Setengah 2, aku sudah pakai baju operasi. Rasanya itu bener-bener deg-degan, lemas, bingung harus ngapain. Udah apa sih namanya? Udah ada di kasur untuk dituju ke ruang operasi. Nah, setelah itu aku ketemu suamiku untuk saliman dan di situ aku gemeter langsung. Kayak oh my god, really ini harinya tiba gitu dan itu udah tanggal 5 ya. Masuklah ke ruangan operasi. Masuk ke ruangan operasi. Yang mana ruangan operasi itu ya benar-benar terang banget, dingin banget. Nah, semuanya pada dateng, akhirnya langsung kan disuntik apa namanya anestesi ya. Disuntik lah, katanya sakit. Cuman menurut aku masih B aja sih ya sakit yang disuntik itu. Setelah disuntik memang apa namanya? Kaki itu kesemutan. Ya, kesemutan, seret, kesemutan. Habis kesemutan. Nah, habis itu kan langsung mau dibelek ceritanya. Tapi aku takut guys. Jadi kayak, ih dokter tunggu dulu, nggak mau, ih belum, ih sakit, sakit, sakit. Dokter kan jadi panik ya. Sakit apa? Enggak, coba berhenti dulu guys, kata dokternya gitu. Coba angkatin kakinya. Nggak bisa, kata. Ya iya udah dibius, kata si dokter gitu. Dokternya dengan santai dong mereka malah nyanyi-nyanyi di dalam apa ruangan operasi itu. Aku dengan kedinginannya, belum, dengan ketakutan aku tet ke atas, deg-degan yang bener-bener sampai akhirnya aku ih dokter pengen pegangan tangan dan aku pegangan tangan sama si dokter ya guys, dokter anestesia di belakang karena takut karena takut banget gitu. Nah ketika di black itu rasanya ada ya ngilu-ngilu gimana apalagi memang ketika saat dedenya mau diangkat, mau dikeluarkan, mau dilahirkan. Jadi itu tuh rasanya kayak enak gitu, perut dikobok-kobok dan seluruh badanku itu memang bergoyang guys, kayak duk 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 duk, duk. Nah, disinilah saatnya anakku lahir. Anakku lahir tiba-tiba enggak tiba-tiba. Anakku lahir jam 14.27. Anakku lahir tapi dia nggak nangis guys. Sedih banget. Jadi pada saat itu pas setelah dilahirkan kata dokternya bilang gini, tenang ini Bismillah ya, Bismillah Bismillah karena ini dedenya mau lahir. Aku Bismillah Bismillah zikir terus.
lahirlah dede dede aku itu guys. Aku kaget dong, kok nggak nangis? Dok, kok nggak nangis? Dedenya ada kah? Dedenya selamat? Iya selamat, udah tenang. Dokternya mencoba menenangkan diri aku. Gitu kok nggak dikeakuin gitu kan? Apa menyusui dini? Kok nggak mana? Aku udah mikirnya bingung sekali, bingung banget. Hingga akhirnya kedengeran lah suara anakku yang kayak suaranya sedikit banget. Aduh itu kenapa gitu kan? Hingga akhirnya aku tuh dalam hati kayak nak kataku tuh sabar ya sabar, mana kamu kok nggak ke aku gitu terus aku tanya ke dokterku, dok komplit gak, sempurna gak? Dokternya malah kayak nenangin gitu, komplit kok, ada kok, semuanya tenang ya, sehat 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 gitu, tapi nggak dibalikin ke aku guys. Maksudnya nggak dikasih lihat. Anaknya diobservasi dulu ya selama 4 jam, tiba-tiba anak aku udah dikeluarin dari kamar operasi. Nah, sudah selesai lah aku operasi, aku dimasukin ke ruang sebelum ruang inap, aku nggak tahu namanya ruang apa, dan di situ aku sendiri, yang mana disitulah eh apa ya, kayak eh ketika melahirkan seorang anak, jiwa seorang ibu pun terlahir gitu. Jadi nggak tahu kenapa di situ aku ngerasa diri aku udah beda. Jadi kayak gemeter semuanya, mungkin efek dibius ya, efek dingin. Jadi semua gemeter dan aku khawatir sama anakku gitu karena kan nggak kedengaran nangisnya. Tapi pas pada saat di ruangan itu memang ada beberapa kedengeran gitu. Yang aku tahu memang hari itu cuma aku doang yang lahiran di rumah sakit itu. Ya aku refleks dong, ngomong kayak sabar ya Sophia, Bunda masih di sini gitu. Nanti kita ketemu ya Sophia. Sophia sabar ya, Bunda kangen sama Sophia gitu. Padahal anakku baru lahir guys, tapi aku udah kangen karena kenapa pada saat anakku dilahirkan nggak langsung diliatin ke aku gitu. Nah di situ tuh aku masa setelah operasi itu 4 jam, jadi aku nggak keluar, nggak ketemu sama keluargaku dulu. Baru setelah 4 jam aku keluar dari ruangan operasi, semua udah menyambut dan aku langsung diliatin foto oleh suamiku, foto anakku, yang anak aku itu memang harus ada perawatan terlebih dahulu karena ternyata anakku keminum air ketubannya yang sudah hijau guys, jadi keracunan air ketuban. Aku di situ dengan kondisi badannya masih kaku, aku langsung teriak teriak yang nangis gitu, nggak mau gitu gitu. Iya anak dedenya cantik, dedenya sehat kok, cuma harus observasi dulu yang tenang ya gitu. Suamiku nenangin aku, nggak, akhirnya aku nggak terlalu panik. Nah singkat cerita, nggak tahu anakku itu dibawa lah, dirujuk ke beda rumah sakit sama aku dirawat. Jadi jam 9 malam anakku dibawa ke rumah sakit Umi daerah Bogor dan aku belum ketemu sama anakku guys. Sedih banget. Jadi ayahnya yang bawa anakku pakai ambulan, pakai perawat-perawat yang ada di rumah sakit, sih di rumah sakit aku lahiran, ke tempat rumah sakit anakku. Udah akhirnya anakku berangkat ke sana, aku di rumah sakit yang berbeda. Kalian ingat cerita aku yang di awal yang aku bilang sama mamaku bahwa aku nggak mau ditemenin mamaku, biar aja aku ngerasain kesakitan ini sendiri gitu, nggak mau ditemenin, aku ngusir mamaku. Dan ya dibayar kontan sama anakku karmanya di hari itu juga. Jadi anakku ketika berjuang seperti itu nggak mau ditemenin sama aku ibaratnya gitu. Jadi anakku lebih memilih pisah rumah sakit sama aku gitu. Dan sampai akhirnya 5 hari aku belum ketemu anakku guys, karena anak aku di rumah sakit yang berbeda. Aku masih pasca pemulihan gitu. Jadi anakku baru pulang ke rumah setelah 5 hari dia dirawat.
gitu guys ceritanya. Alhamdulillah anakku sehat sekarang, lucu, udah gede juga, udah mau 1 tahun juga gitu. Anakku sehat, sempurna, cantik, lucu gitu. Dan memang anak pertama itu akan selalu aku ucapkan maaf dan terima kasih untuk anak pertamaku, karena anak pertama itu tempatnya aku belajar, tempatnya aku banyak salah dalam merawat seorang anak gitu. Jadi bunda banyak salah sama Sophia, bunda masih harus ngatur emosi bunda sama Sophia. Semoga Sophia bangga ya sama bunda, walaupun sebenarnya bunda juga nggak tahu apa yang harus bunda banggakan gitu. Tapi semoga Sophia mampu melihat itu semua gitu. Semoga Sophia mampu melihat apa yang Sophia banggakan dari bunda. Ternyata begini rasanya jadi orang tua tuh guys, semuanya memang untuk anak. Dan anak pertama itu adalah saksi perjuangan dari seorang ayah dan bundanya untuk menghidupi anaknya gitu. Karena yang kalian tahu juga memang 5 tahun pertama pernikahan itu gak mudah ya, masih masa penyesuaian gitu. Jadi anak pertama adalah saksi atas semua itu gitu guys. Jadi nangis udah segitu aja cerita pengalaman melahirkanku. Semoga yang nonton yang lagi hamil semangat terus sampai nanti saatnya bertemu dengan anak kalian. Jangan takut mau itu sesar mau itu normal, insya Allah karena itu kodrat perempuan, insya Allah kita bisa, harus mindsetin kita bisa melewati itu semua gitu. Dan ya itu aja, segitu dulu video hari ini. Udah nangis. Oke, see you.